Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada sore hari ini, saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama adalah saham BSDE, yang kedua adalah saham Pegas, yang ketiga adalah saham PPRO, dan yang keempat adalah saham Loid. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah BSDE atau Mr. Pong Damai Tbk. Di sini supportnya itu di 1140 sampai 1150, resisten terdekat di 1320 sampai 1330, dan resisten adalah di 1490 sampai 1500. Untuk BSDE sendiri di sini sempat turun tajam sampai menguji MA10 di 1190. Setelah itu kembali berhasil rebound. Nah, bagi teman-teman yang sudah buy BSDE di level bawah, nanti bisa pertimbangkan taking profit apabila supportnya di MA20 ini tembus di 1120. Jika 1120 tertembus, teman-teman taking profit dulu. Karena ada kemungkinan dia balik lagi ke level 1000 sampai 1010. Jadi selama masih di atas MA20 di sini masih bisa hold untuk BSDE. Untuk tren sendiri di sini sudah uptrend. Dilihat dari bandar detektor terlihat dari tanggal 21 sampai 23 ini bandar akumulasi besar secara rata-rata. Untuk stok RSI di sini masih bersilangan dan mengarah ke bawah, masih mengindikasikan pelemahan. Untuk volumenya sendiri tidak begitu besar untuk volumenya. Untuk pergerakan asing cenderung keluar dari saham BSDE dalam 3 hari terakhir ini di tanggal 21 sampai 23. Untuk MACD sendiri di sini MACD masih mengindikasikan sinyal penguatan, cuma sudah terbatas. Jadi bagi teman-teman yang belum punya posisi bisa tunggu BSDE ini berhasil breakout dari resisten 1320 sampai 1330 baru masuk. Dengan next target itu adalah di 1490 sampai 1500. Bagi yang sudah punya posisi bisa pertimbangkan area 1120 untuk taking profit apabila area tersebut ditembus. Jadi untuk BSDE saya lebih sarankan wait and see BSDE berhasil breakout di 1320 sampai 1330 atau amati di area support terdekat di 1140 sampai 1150. Jadi saya tidak sarankan untuk masuk sekarang karena belum ada konfirmasi bahwa BSDE ini akan menguat. Dilihat dari stok RSI, momentumnya belum. Untuk bandar memang bandar akumulasi besar, cuma volumenya tidak begitu besar. Jika bandar akumulasi besar dan volumenya besar, saya bisa sarankan teman-teman mulai buy. Cuma di sini volumenya tidak begitu besar. Jadi sebaiknya wait and see dulu sampai berhasil breakout bagi yang ingin masuk. Selanjutnya yang kedua adalah saham Pegas. Oke, untuk saham Pegas di sini terlihat dia sudah sempat menguji resisten di 1780 sampai 1790. Dan terlihat ini dia cenderung bergerak melemah. Lihat dari bandar detektor, bandar akumulasi besar pada saham Pegas. Stok RSI juga di sini mengarah ke bawah. Masih mengarah mendekati area jenuh jualnya. Untuk volume penjualan di sini volumenya cukup banyak. Untuk asing terlihat juga masih cenderung keluar dari saham Pegas. Jadi dari bulan Agustus ini asing terus keluar dari saham Pegas sampai bulan Desember. Pegas kan mulai naik di sekitaran September ini mulai bergerak naik Cambi. September ini terlihat mulai bergerak naik, tapi kenaikan ini dimanfaatkan asing untuk keluar dari saham ini. Jadi teman-teman sebaiknya berhati-hati pada saham Pegas. Bisa pertimbangkan taking profit dahulu bagi yang sudah punya posisi. Nah, dilihat dari MACD-nya sendiri, di sini MACD-nya sudah mulai bersilangan. Jadi ini MACD sudah mengindikasikan bahwa Pegas ini akan mengalami pelemahan. Jadi teman-teman harap berhati-hati, taking profit dulu yang sudah punya posisi.
Nanti bisa tunggu dan amati lagi di support terdekat 1480, support selanjutnya di 1340 sampai 1350. Jadi bertensi di area support untuk Pegas. Karena kemungkinan dia bisa balik lagi ke resisten 1780 sampai 1790 masih cukup kecil peluangnya. Saya melihat ini Pegas ini berpeluang besar menguji support. Dilihat dari momentum MACD, stok RSI, bandar, dan juga asing. Volume juga cukup banyak. Jadi Pegas potensi di area support itu. Jika belum berhasil rebound, teman-teman jangan masuk dulu. Dan bagi teman-teman yang sudah punya posisi, taking profit dulu pada saham Pegas. Selanjutnya yang ketiga adalah saham PPRO. Oke, untuk PPRO dia sudah sempat menguji resisten di 120 sampai 130. Sekarang dia cenderung bergerak mengalami pelemahan. Area MA20 sudah ditembus. Lihat dari bandar detektor bandar distribusi normal dalam 3 hari terakhir ini dari 21 sampai 23. Stok RSI sudah berada di area jenuh beli dengan volume penjualan cukup banyak. Di sini untuk pergerakan asing kemarin terlihat keluar, sebelumnya asing masuk banyak di tanggal 22. Ini saat penurunan ini asing masuk juga banyak, esoknya asing keluar. Nah, untuk MACD sendiri untuk PPRO dia masih bersilangan mengarah ke bawah. Ini mengindikasikan bahwa PPRO ini cenderung akan mengalami koreksi. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya posisi di PPRO, mungkin sempat beli di level harga 50, perhatikan support 94. Jika support 94 ini ditembus, sebaiknya taking profit dulu. Karena bisa jadi PPRO ini bakal kembali ke harga 75, bahkan sampai ke 50 lagi untuk PPRO. Nah, apakah PPRO bisa balik lagi ke harga 200? Untuk balik lagi ke harga 200 bisa. Cuma di sini menurut saya untuk tahun 2021 masih cukup berat untuk PPRO bisa balik lagi ke harga 200. Karena di sini pertama dia harus berhasil breakout dari resisten 120, lalu ada resisten di 170 sampai 180 di area ini. Jika berhasil breakout baru dia bisa ke resistensinya di kisaran harga 260. Jadi untuk saat ini PPRO ke harga 200 peluangnya masih cukup berat di tahun ini dan tahun 2021. Saya cenderung melihat ini PPRO ini bakal bergerak melemah. Jadi teman-teman sebaiknya perhatikan support 94, ini support yang cukup krusial karena jika ditembus ini bisa balik lagi ke 75 bahkan ke 50. Selama masih di atas support 94 masih bisa hold untuk PPRO yang sudah punya posisi. Yang ingin masuk juga amati support 94. Jadi untuk PPRO balik ke 200 bisa, cuma untuk di tahun 2021 menurut saya masih cukup berat. Karena pandemi COVID ini masih menghantui, ditambah lagi ada varian baru yang sudah dideteksi di Inggris. Saya takutnya nanti 2021 ini crash seperti 2020 ini bisa terjadi lagi jikalau nanti hasil uji klinis ini bahwa vaksin ini tidak cukup efektif untuk menghadapi varian baru dari virus corona. Saya yakin jika hal itu teruji, crash itu bakal terjadi lagi seperti bulan Maret. Mungkin tidak separah bulan Maret karena sudah ada vaksin. Paling nggak IHSG itu bisa ke harga 5.000 sampai 5.300 kembali. Jadi untuk saat ini PPRO wait-and-see dulu. Kita berharap nanti vaksin ini cukup efektif untuk menghadapi varian baru dari COVID-19 agar pasar saham kita bisa terus melanjutkan kenaikannya. Untuk yang terakhir adalah DOIT.
Oke, untuk Doit sendiri dia sempat menguji resistennya di harga 420, cuma dia tidak berhasil bertahan. Setelah berhasil breakdown, dia tidak berhasil bertahan di atas resistennya dan sekarang cenderung mengalami koreksi. Nah, untuk Doit bagi teman-teman bisa pertimbangkan taking profit dulu untuk saham Doit bagi yang sudah beli di bawah. Karena saya lihat di sini MA20 sudah berhasil ditembus oleh Doit. Kemungkinan besar dia balik ke level support 310 sampai 320. Jadi bisa pertimbangkan taking profit dulu bagi yang sudah punya Doit di harga bawah. Bisa mati di support 310 sampai 320. Untuk stok RSI sendiri ini sudah berada di area jenuh jual, cuma belum ada persilangan dan mengarah ke atas. Bandar detektor bandar distribusi besar dari tanggal 21 sampai 23. Asing juga terlihat keluarnya banyak banget dari saham Doit. Dari bulan November sampai Desember ini asing keluar cukup banyak. Untuk MACD sendiri, MACD sudah bersilangan dan mengarah ke bawah. Ini mengindikasikan bahwa Doit cenderung akan mengalami pelemahan. Jadi, teman-teman bisa taking profit dulu pada saham Doit. Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk di saham Doit, teman-teman waspadai support 310 sampai 320. Waspadai support itu, jika nanti berhasil rebound, jangan buru-buru masuk dulu. Lihat dulu dari pergerakan bandarnya bagaimana. Dan kita lihat juga dulu pergerakan dari MACD dan juga asing. Stok RSI pasti akan mengalami pemantauan dan mengarah ke atas jika setelah menyentuh area support di 310 ini berhasil rebound. Cuma kita harus perhatikan juga bandar detektornya bagaimana dan juga asingnya bagaimana. Begitu. Jika bandar masih distribusi besar, asing masih keluar, itu menurut saya kenaikan cukup wajar karena Doit sudah lama turun. Tapi jika nanti setelah menyentuh support ini asing dan bandar akumulasi, teman-teman bisa mulai masuk. Target terdekat adalah di MA20 di harga 400. Tapi jika nanti dijebol, kemungkinan besar Doit bisa balik lagi ke level harga 240. Jadi Doit saat ini lebih baik wait and see dulu bagi yang belum punya posisi. Yang sudah punya posisi bisa pertimbangkan taking profit dahulu. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.